Baik, saya rasa sudah bisa kita mulai ya. Untuk teman-teman standby at Zoom meeting ini. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh kita yang telah berikan kita kesehatan, berikan kita berkah umur, rezeki, kemudian kita merasakan bagaimana urusan seluruh pekerjaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat, salam, tidak lupa pula kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau kita merasakan bagaimana nikmatnya menuntut ilmu. Kemudian penghormatan saya kepada saudara Hanif Ihsan Syuhada, ya selaku tim seleksi dari pusat. Terima kasih banyak telah mengundang saya di sini untuk membersamai teman-teman di Klatim. Dan untuk saat ini mohon maaf saya sedang di kegiatan ASEAN Investment Forum dan barangkali saya langsung persilahkan kepada Hanif untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan di Klatim seleksi, ya proses seleksi maksud saya. Kepada Hanif, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Mas Furkan ya yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Ihsan Syuhada yang kebetulan dipercaya menjadi salah satu tim seleksi ya untuk teman-teman di sini. Jadi dalam prosesnya ada beberapa pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap penseleksian ini, yaitu dalam keaktifan dan ada beberapa tugas yang mana akan diantarkan melalui salah satu materi yang akan saya bawakan. Ini bisa share screen ya? Oke. Saya izin share screen sebentar. Cek. Ini sudah terlihat ya share screen-nya ya? Boleh mungkin bisa. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah. Oke, siap. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Ya, jangan terlalu serius dan jangan terlalu santai juga. Ya, karena jangan terlalu kaku, tapi kita berpikiran kalau ini nggak hanya sekedar ini ya, nggak cuma sekedar pelatihan-pelatihan aja, tapi ini lebih dari itu. Makanya teman-teman perlu memahami kalau kenapa ada persiapan materi itu bukan untuk nambahin kerjaan atau nambahin tugas-tugas kuliah, tapi ini satu materi ya yang emang akan ngebawa mindset berpikir untuk memahami dunia kampus dan kepemimpinan yang lebih panjang lagi, yang lebih luas lagi gitu. Oke, ya jadi hari ini saya akan ngebawain tentang generasi Indonesia tahun 2045 yang siap memimpin gitu.
Nah, mungkin dari teman-teman udah mulai mendengar ya, kenapa prosesnya, kenapa namanya tuh Indonesia 2045 gitu. Nah, 2045 ini itu adalah momen di mana Indonesia mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu adalah jumlah penduduk yang usianya produktif itu berada di titik yang paling tingginya untuk di Indonesia. Nah, bonus demografi ini eh, sebetulnya ada dua hasil atau dampaknya gitu. Kalau teman-teman bayangin di Indonesia yang semakin banyak anak mudanya, itu semakin banyak anak muda dan usia produktif, artinya akan banyak tenaga, akan banyak orang, dan akan semakin banyak eh, apa ya interaksi-interaksi yang mungkin terjadi gitu. Nah, tapi muncul satu pertanyaan, apakah itu baik atau buruk gitu? Em, itu yang bisa jawab cuma teman-teman yang ada di sini semua, saya juga, dan teman-teman yang berusia produktif lainnya di tahun 2045 gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Coba teman-teman bayangkan kalau misalnya kita nggak mempersiapkan terkait kepemimpinan diri kita, kepemimpinan yang ada di lingkungan kita, yang ada di teman-teman, atau nanti anak cucu kita gitu. Kalau tidak dipersiapkan, coba teman-teman akan bayangkan sebanyak itu orang berusia produktif tapi nggak punya karakter kepemimpinan, nggak punya disiplin dan nggak punya apa ya sesuatu yang dia pengen kejar untuk ngebangun bangsa ini atau ngebangun daerah ini gitu. Yaitu hanya akan menjadi orang-orang yang ya udah dia sekedar ada aja dan banyak dan berkerumun, tapi nggak punya sesuatu yang bisa dikontribusikan untuk bangsa ini atau daerah ini gitu. Nah, sehingga kenapa pelatihan ini menjadi penting sampai ke diklat timnya, itu mempersiapkan teman-teman dan menyadarkan teman-teman kalau sebenarnya bonus demografi di tahun 2045 itu tuh nggak hanya sekedar isapan jempol atau cuma banyak orang aja gitu, tapi ya itu SDM yang memang siap gitu. Teman-teman nggak bisa berpikir lagi dengan teman-teman masuk kuliah gitu. Teman-teman nggak bisa berpikir lagi kalau misalnya eh, diri kita itu hanya untuk diri kita gitu. Tapi kita juga mikirin ilmu yang kita dapetin selama kuliah itu tuh untuk orang banyak, untuk orang-orang nggak cuma di UIN aja gitu, atau nggak cuma di apa lingkungan kelas teman-teman gitu. Ada banyak orang yang berharap ilmu dari teman-teman itu terasa manfaatnya gitu, nggak cuma untuk diri sendiri gitu. Nah, sehingga timbullah materi hari ini yaitu Generasi Indonesia 2045 yang siap memimpin. Oke. Nah, boleh teman-teman dalam skala 1 sampai 10 berikan nilai untuk kualitas kepemimpinan diri teman-teman. Dan boleh ini di chat ya. Kira-kira kita jujur aja, kita saling belajar aja di sini gitu. Ya saya kalau ditanya juga skala kepemimpinan itu mungkin nggak akan jawab 10 juga gitu. Boleh teman-teman di chat ditanggapi ya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 nilai untuk kualitas kepemimpinan diri teman-teman berapa? Mangga, mangga. Silakan. 8, 9, mantap. 7, 9, 8, mantap. 7, oke. Oke, ini kira kalau di rata-rata kira-kira di angka 7, 8, mantap. Oke, ya. Eh, kenapa ada pertanyaan apa ya kualitas kepemimpinan itu kenapa dipertanyakan dan kita lihat skalanya gitu. Nah, gini teman-teman. eh, Hal yang paling penting dalam proses kita menjadi pemimpin adalah mengenali diri kita gitu. Gimana caranya kita nggak tahu kualitas kepemimpinan diri kita atau setidaknya memperkirakan kalau kita mau ngomongin hal yang lebih besar tentang 2045, tentang Aceh yang dibangga-banggakan dan diidam-idamkan teman-teman di masa depan di tahun 2045, saat kita nggak tahu nih kelemahan diri kita apa dan eh, apa ya kelebihan diri kita dalam mencapai mimpi-mimpi tersebut tuh apa gitu. Nah, sehingga pertanyaan ini tuh menjadi krusial ya, supaya teman-teman tuh bisa menakar kayak, oh oke ternyata saya di tahun itu nilainya 8 gitu. Tapi di tahun depan saya harus 9 dan caranya menuju 9 tuh apa sih? Boleh, ini Wah, boleh ya mungkin teman yang apa masih on mic boleh di mute.
biar nggak mengganggu teman-teman yang lain. Oke. Nah, boleh teman-teman. Sekarang selanjutnya, setelah kita udah menakar ya, udah ngelihat kira-kira nilai kita tuh berapa. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan satu kata yang menggambarkan pemimpin bagi teman-teman. Apa yang ada di pikiran utama teman-teman gitu saat kata pemimpin itu ada, kira-kira apa sih yang menggambarkan pemimpin itu gitu. Boleh kita chat. Mempengaruh, pengaruh, mengendalikan, panutan, mengayomi, inisiatif, mempengaruhi, penguasa, tanggung jawab, mantap, role model, penggerak, oke, belajar untuk mendengar, mantap, oke, ya, ini jujur, belajar untuk mendengar, ya, eh, satu kata yang menggambarkan pemimpin ya, eh, apa ya, ini jadi eh, sesuatu yang memang akan memberikan kesan atau pandangan teman-teman di masa depan gimana sebenarnya diri teman-teman tuh akan menjelma menjadi suatu sosok di masa depan gitu. Yang artinya eh, satu kata yang menggambarkan pemimpin itu akan ngebuat teman-teman melihat diri teman-teman, oke kita ngomongin pemimpin itu harus jadi teladan, harus yang adil, harus yang berani dan bertanggung jawab gitu. Berarti di masa depan itu adalah eh, sosok dari diri teman-teman atau lingkungan teman-teman atau juga harapan supaya teman-teman melihat ekosistem yang ada di sekeliling teman-teman itu tuh jadi tadi ada tulisannya apa yang adil, yang bertanggung jawab, yang berani, terus yang menjadi teladan gitu. Nah, itu yang menjadi harapan-harapan apa ya secara bersama, secara kolektif gitu kita melihat di masa depan gitu. Nah, mengapa kepemimpinan itu sangat penting? Oke, boleh ini tadi kan kita udah chat nih. Boleh mungkin ada yang mau open mic gitu dan langsung ngomong, nggak usah ditunjuk ya. Kira-kira aja siapa yang eh, kira-kira dari teman-teman ini mau ngomong gitu. Kenapa kepemimpinan itu sangat penting? Boleh raise hand. Kalau nggak bisa raise hand langsung open mic aja, nggak masalah. Mantap. Bang Herman, boleh Bang Herman, silakan. Baik, terima kasih Bang Hanif atas kesempatannya. Izinkan saya menjawab. Sebelumnya saya Herman dari Prodi KPI. Jadi pertanyaan itu mengapa kepemimpinan itu sangat penting? Karena pemimpinan ini kan merupakan apa ya jiwa yang ada di diri seseorang gitu atau jiwa leadership kita. Jadi kenapa penting ya? Karena itu bagi saya dan bagi sebagai dari pengalaman saya gitu, itu merupakan kebutuhan bagi diri kita maupun orang lain. Jadi selain bermanfaat bagi diri kita, itu juga bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi dengan adanya kepemimpinan, kita itu berkomitmen gitu untuk menginisiasi dan juga mendorong perubahan-perubahan yang diperlukan baik dalam organisasi, dalam komunitas maupun NGO yang memang harus kita komitmenkan gitu, harus kita inisiasi dan harus kita terapkan seperti itu, Bang. Oke, siap. Thank you Herman atas tanggapannya ya. Eh, Terima kasih. Ya benar, berarti eh, kenapa kepemimpinan itu sangat penting? Ya itu benar ya. Itu menjadi satu apa ya harus bermanfaat ke lingkungan sekitar, ke lingkungan yang ada nggak cuma di diri kita aja. Dan kedua tuh membawa perubahan dan inisiatif yang baik untuk kita bareng-bareng nih. Tadi kan udah ngomong di lingkungan, di organisasi menuju sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, sebenarnya kenapa Diklat Pim pada akhirnya mendatangkan apa ya banyak pembicara dan juga ada proses kayak hari ini gitu. Itu tuh simpelnya adalah ngebuat teman-teman tuh tahu apa yang memang harus menjadi perubahan, apa yang harus menjadi inisiatif teman-teman, dan apa yang harus diperbaiki untuk diri sendiri maupun lingkungan kita gitu. Nah, oke, terima kasih Herman atas tanggapannya. Kita lanjut. Nah, ini ya mungkin yang tadi udah jadi apa jawaban Herman itu benar gitu. Aku akan coba nge-recap menjadi 3 poin ya. Nah, pertama itu memimpin diri sendiri untuk hidup yang bermakna gitu. Nah, jadi jangan lupa kalau misalnya ngomongin pemimpin itu nggak cuma tentang mimpin
orang banyak gitu, mimpin orang di suatu organisasi gitu. Tapi teman-teman harus selalu taruh gitu di pikiran teman-teman gitu. Kalau pemimpin pertama adalah memimpin diri sendiri gitu. Nah, kenapa memimpin diri sendiri supaya hidupnya bermakna? Gimana teman-teman? Gini deh, teman-teman di suatu saat menjadi pemimpin organisasi, pemimpin di BEM-nya kah, atau di himpunannya, tapi teman-teman nggak bisa memimpin diri sendiri gitu. Tiap hari kerjaannya mungkin apa? Ini bukan yang nggak boleh ya, mungkin kerjaannya HP miring gitu dan main apa namanya, main-main Mobile Legend atau hal-hal lainnya gitu yang teman-teman lakukan biasanya saat nongkrong bareng. Nah, itu nggak masalah sebenarnya. Saya juga main game gitu. Cuman di waktu yang tepat aja dan sewajarnya gitu. Nggak setiap saat apa pengen melakukan perubahan, pengen menjadi pemimpin, tapi kerjaannya tiap hari hidupnya nggak teratur. Misalnya apa ya, bangun pagi-pagi sampai sore lagi ya kerjanya main game aja, malam apa diskusi segala macem, tapi bangunnya siang apa segala macem, lupa dia kalau misalnya ada banyak hal yang perlu dilakukan dengan kita memimpin diri kita sendiri gitu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan setelahnya gitu. Jangan cuma teman-teman pengen punya apa ya, oke harus jadi pemimpin di mana, tapi lupa gitu kalau dirinya memang harus didisiplinkan diri kita sendiri gitu. Karena kan kita yang mau jadi role model ya, kita akan jadi role model saat kita jadi pemimpin gitu. Gimana caranya kita ngomongin diri kita role model kalau bangunnya aja siang, kerjanya main HP, terus-terusan gitu. Nah, ya itu menjadi salah satu refleksi buat kita semua gitu. Nah, yang kedua, memang setelah emang kita mampu mimpin diri sendiri untuk hidup yang bermakna gitu ya, eh, adalah gimana caranya kita punya tujuan bersama dengan orang-orang dalam hidup kita. Ya, berarti lingkungan teman-teman di kampus UIN, lingkungan teman-teman di rumah teman-teman masing-masing, di daerah masing-masing gitu. Itu harus punya satu tujuan bersama gitu. Kenapa satu tujuan bersama itu penting gitu? Karena teman-teman saat punya kemewahannya kuliah di UIN, di sini teman-teman pasti tahu kan kalau nggak semua orang tuh bisa kuliah di situ gitu. Setidaknya dalam lingkup provinsi Aceh gitu. Nah, ada tanggung jawab kita dan ada harapan orang yang disematkan gitu ke kita teman-teman. Sehingga perlu nih kita tahu tujuan bersama orang-orang tuh apa di hidup kita gitu, di lingkungan kita. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir adalah menginspirasi dan memberikan dampak kepada sesama. Jadi teman-teman, setelah memang kita punya disiplin diri yang baik, kepemimpinan yang baik, terus kita punya tujuan bersama dengan orang-orang, kemudian gimana caranya kita punya inspirasi dan berikan dampak kepada sesama gitu. Teman-teman di sini pasti eh, nggak ada yang nggak tahu ya Muhammad Hatta ya. Ada yang nggak tahu nggak Muhammad Hatta? Tahu semua lah ya, wakil presiden pertama. Nah ya maksudnya itu tuh tahun 1945 gitu. Itu udah sekitar udah mau 80 tahun gitu sampai ke tahun ini. Dan nama dia tuh tetap jadi punya dampak dan punya inspirasi. Nah, itu teman-teman saat teman-teman punya disiplin diri yang baik, punya eh, kekuatan untuk mimpin diri sendiri dan punya tujuan bersama, di situ adalah momen di mana teman-teman bisa dikenang dan punya inspirasi gitu dan punya dampak juga nggak cuma ke diri kita atau lingkungan kita tapi ke generasi selanjutnya gitu. Nah, oke. Nah, jadi ngomongin tentang kepemimpinan, pada dasarnya setiap orang dilahirkan dengan potensi kepemimpinan. Jadi mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia dari ekonomi yang sangat kaya sampai sangat biasa, ataupun dia berada di daerah paling terpencil sekalipun sampai dia di perkotaan, itu tuh pasti punya potensi kepemimpinan dengan gaya yang berbeda-beda gitu. Nah, tapi kepemimpinan ini bisa dilatih melalui pengalaman hidup dan pembelajaran yang terstruktur. Oke, jadi teman-teman, hal yang mau aku sampaikan di sini adalah eh, kita jangan pernah terpaku sama dari mana asal kita, dari mana eh, orang tua kita, dari karena gini, ini tuh hal yang nyata ya. Di kondisi sekarang, oke. Nah, ya jadi di lingkungan kita sekarang itu justru kita
ada di momen yang alhamdulillah cukup mudah untuk mengakses beasiswa gitu secara online, dapat informasi. Nah, itu ada kemewahan di situ yang mana kita memang punya peran lebih ya untuk ngebangun kepemimpinan kita melalui pengalaman hidup dan belajar yang terstruktur. Nah, pengalaman hidup dan belajar yang terstruktur itu dibangun melalui ekosistem nih kayak gini. Jadi mungkin nanti Herman sama teman-teman di sini setelah di Klatim itu akan makin kenal karena dari dulu udah karena dari awal di apa di UIN itu udah tahu nih lingkungan-lingkungan orang yang mau jadi pemimpin dan mau membawa perubahan tadi gitu ya, mau membangun inisiatif gitu. Nah, jadi memang pengalaman hidup ini adalah momen yang paling penting ya dalam ngebangun suatu kepemimpinan gitu. Dan ya itu nggak ada lagi istilahnya tentang apa namanya dari mana latar belakang orang, dari mana kelas ekonomi dan lain sebagainya gitu. Aku ada satu cerita yang nanti akan ada di slide ini juga tentang gimana orang yang kalau bahasa zaman sekarang privilege ya, orang yang tidak punya privilege pun dia mampu gitu maju ke depan dan mampu kuliah dan mampu punya kerja yang layak hanya dengan modalnya disiplin diri gitu. Nah, ini ceritanya. Boleh ya, nanti apa namanya akan di-share kalau teman-teman apa namanya nggak kebaca full gitu. Iya, jadi ini ya, apa namanya ada Iqbal, itu anak buruh tani dan TKI. Dia beasiswa kuliah di UGM. UGM itu di Jogja ya buat teman-teman yang belum tahu. Pasti mostly udah pada tahu ya. Nah, Universitas Gajah Mada eh, ini dia tuh anak buruh tani dan TKI yang artinya eh, buruh tani itu ya pasti dia ada di sawah pekerjaannya untuk bapaknya dan ibunya di TKI yang artinya dia keluar negeri terus gitu menjadi tenaga kerja gitu. Nah, eh, di sini teman-teman eh, harus memahami kalau ternyata yang ada yang berlatar belakang seperti ini gitu secara ekonomi, secara sosial dan secara lingkungan itu mampu gitu kuliah di UGM. Ya kita tahu presiden kita sekarang dari UGM gitu. Terus yang mencalonkan diri menjadi presiden 2 orang dari UGM gitu. Nah, itu apa ya? Salah satu contoh kalau misalnya ada loh rakyat yang em, nggak nggak bergelimang harta, nggak berada di lingkungan yang punya privilege, nggak punya akses informasi yang mungkin tiap saat ada. Tapi karena dia mampu memilih struktur hidupnya yang baik, disiplin yang tinggi, punya kepemimpinan untuk memimpin diri sendiri, dia bisa kok dia bisa kok kuliah di UGM dengan beasiswa gitu. Nah, apa ya? Ini salah satu contoh nyata ya, teman-teman bisa lihat. Ini ada webnya di sebelah kiri, namanya ruangpeduli.org. Teman-teman boleh banget untuk ngecek abis ini dan ngebaca secara langsung gitu. Ini kisah nyata dan aku yakin teman-teman banyak juga cerita-cerita seperti ini gitu. Poin pentingnya adalah eh, nggak bisa teman-teman kita bermimpi untuk masa depan yang lebih baik saat kita cuma pengennya mimpin orang lain aja, pengen menguasai, pengen nyuruh-nyuruh gitu, pengen terlihat keren itu tuh nggak bisa. Harus dimulai dari emang diri kita sendiri gitu yang mau memacu diri kita, perbaiki diri kita dan punya disiplin gitu. Dan Iqbal menjadi salah satu contohnya orang dengan latar belakang kurang mampu, dia bisa kuliah di UGM dan dapat beasiswa gitu. Oke, eh selanjutnya aku pengen memantik satu hal yaitu leadership, tech skills, and hard work. Ya, jadi leadership memang dibangun melalui kemampuan kita dan juga kerja keras kita gitu. Yang didapatkan Iqbal melalui cerita tadi itu tuh nggak sekedar apa ya, nggak sekedar keberuntungan, tapi dia punya kerja keras di belakangnya. Mungkin bahkan pada saat SMA itu dia punya apa ya, punya keterbatasan gitu ya. Kalau misalnya kita bisa pulang sekolah jalan-jalan dulu, atau misalnya atau misalnya kita apa namanya nongkrong dulu, ngopi dulu, ya mungkin Iqbal tidak terpikirkan. Yang dia pikirkan adalah gimana caranya membantu orang tua dan lingkungan dia dan keluarga-keluarga dia itu lebih baik
di masa depan. Nah, itu cuma satu, itu adalah kerja keras dan self disiplin ya, atau disiplin terhadap diri sendiri gitu. Nah, tapi kemudian Iqbal tidak mengartikan kalau misalnya keterbatasan dia dan ketidakmampuan dia secara ekonomi adalah sesuatu yang membenarkan dia untuk bermalas-malasan gitu. Dia kemudian melihat itu tuh sesuatu tantangan dan sesuatu yang bisa dia lawan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Nah, disitulah yang namanya growth mindset ya teman-teman. Mungkin udah pernah ada yang dengar growth mindset gitu. Growth mindset ini adalah mindset untuk berkembang, dan ini adalah persepsi tentang diri kita sendiri. Kita merasa diri kita pintar atau bodoh, itu adalah contoh dari mindset gitu. Nah, Carol Dweck ini adalah apa ya, dia adalah peneliti psikolog ya, yang meneliti tentang mindset, tentang growth mindset itu selama 30 tahun gitu. Jadi penelitiannya gini teman-teman, anak-anak yang cenderung eh, yang cenderung dirinya tuh senang berkreativitas, senang mencoba, dan nggak takut salah, tapi bertanggung jawab juga dengan kesalahannya, itu punya prestasi yang jauh lebih tinggi gitu. Nah, itu yang namanya growth mindset. Kenapa? Karena ternyata otak anak-anak itu, ini bukan anak-anak yang teman-teman bayangin umur 4 tahun, 3 tahun gitu ya, tapi yang seumuran teenagers lah gitu. Mungkin ya sekitar 15 sampai 20 tahun, 15 sampai 25, 19 sampai 20 tahunan sekitar segitu. Nah, growth mindset ini ngebantu seseorang untuk melihat dirinya di masa depan akan seperti apa. Jadi fokusnya tuh ke target gitu, ke kreativitas dia dalam mencapai target tersebut. Nah, itu yang ngebuat mindset kita tuh bukan fixed mindset. Jadi lawannya growth mindset ini adalah fixed mindset gitu. Nah, ini nih. Boleh nanti teman-teman dapat ini ya kok, dapat apa namanya? Dapat PPT-nya. Pertama, growth mindset itu orang yang mampu menerima tantangan dan berani ngambil resiko, menyambut kegagalan dan menjadikannya pelajaran gitu. Nah, jadi ini orang-orang yang emang mau keluar dari zona nyaman gitu, karena dalam berproses memperbaiki diri dan menjadi pemimpin, teman-teman boleh tanya ke setiap pemimpin yang ada di lingkungan teman-teman, tanya ke dekan teman-teman misalnya, atau bahkan ke dosen teman-teman. Memang untuk belajar tuh harus keluar dari zona nyaman gitu, dari zona yang rasanya, waduh enakan rebahan nih gitu, atau enakan main, nonton film dan lain sebagainya. Tapi karena kita punya target untuk berkembang dan nggak cuma diri kita yang berkembang, tapi lingkungan kita yang berkembang, di situ adalah proses kita keluar dari zona nyaman yang ya udah yang emang biasa aja gitu. Atau teman-teman ngomongin dari zona nyaman gini, wah biasanya teman-teman saya hari Minggu dan Sabtunya begadang terus, main game online, main bareng, terus siangnya istirahat, tidur aja gitu, gak produktif. Itu lalu teman-teman berubah pengen menjadi produktif dan memang lingkungan teman-teman gak mendukung gitu, kayak ini kenapa sih kok tiba-tiba jadi rajin gitu. Nah, itu adalah proses keluar dari yang namanya zona nyaman gitu, dan itu wajar gitu. Teman-teman perlu tahu kalau memang menjadi pemimpin harus punya target, dan apapun kata orang, selama kita nggak mengganggu dia, selama kita nggak melanggar hukum, kita harus fokus sama target itu. Walaupun memang hal apa ya, tantangannya banyak, keluar dari zona nyaman, nerima kritik gitu, nerima saran. Biasanya kan kita kalau dikritik kesel ya. Awal-awalnya langsung kayak self defense gitu. Awal-awalnya langsung, oh, perasaan enggak deh, untuk mencari alasan segala macam. Padahal kritik itu normal gitu. Kritik orang ke kita itu adalah bentuk orang itu masih mikirin kita pertama. Kalau ternyata orang itu jahat, ya artinya emang kita sehebat itu gitu. Sampai kita perlu dipikirin untuk dikritik. Itu dua ya. Kalau orangnya baik, artinya orang masih peduli sama kita. Kalau orangnya jahat, ya berarti dia ngelihat kita sesuatu yang hebat gitu, sehingga kita dikritik gitu. Nah, tentu memang kita perlu melihat juga bentuk kritiknya ini membangunkah atau cuma pengen disampaikan asal-asalan aja gitu. Nah, yang terakhir yang harus dihindari di umur teman-teman yang mungkin kira-kira sekarang umurnya 18 sampai 21 ya mungkin ya. Eh, Pertama adalah menghindari tantangan dan takut ngambil resiko gitu. Ini kampus, tempat kita kuliah, tempat kita belajar, tempat kita semakin dewasa memahami lingkungan masyarakat. Sayang banget kalau misalnya teman-teman tuh takut buat gagal, takut ngambil resiko dengan segala macam organisasi yang ada. Apakah itu BEM,
atau apakah itu unit kegiatan mahasiswa gitu. Nah, itu jangan pernah takut gitu, karena di situ adalah proses kita belajar gitu. Teman-teman bayangin kalau misalnya kita selama kuliah kerjanya cuma kuliah pulang, eh, terus tiba-tiba kita tinggal di tengah masyarakat gitu. Nah, proses interaksi kita ke masyarakat ini akan jadi apa yang kata anak zaman sekarang bilang tuh awkward gitu. Ya, proses itu dibangun melalui organisasi dan nggak bisa di kelas-kelas aja gitu. Nah, itu ya mungkin yang bisa aku sampaikan tentang growth mindset dan fixed mindset. Oke, nah, jadi teman-teman tentang comfort zone selanjutnya, ada yang namanya pertama tuh fear zone. Jadi bisa lihat di sini di yang awal-awal di sini nih. Jadi ini dari comfort zone, zona nyaman, kita keluar ke fear zone. Nah, biasanya teman-teman saat pengen berubah, tadi kan kata kuncinya adalah pemimpin tuh bisa ngebawa perubahan dan inisiatif ke hal-hal yang lebih baik gitu. Nah, fear zone ini eh, itu tuh adalah proses saat teman-teman tuh ngerasa ini lingkungan apa ya, kok baru gitu, kok tiba-tiba berubah gitu, jadinya nggak percaya diri. Anggap aja teman-teman baru masuk gitu dari apa namanya S1 terus tiba-tiba ke S2, S2-nya di luar negeri, siapapun pasti akan ngerasain hal-hal yang kayak, oh kayaknya ini orang udah pinter-pinter gitu, jadi nggak percaya diri gitu. Dan biasanya itu udah terpengaruh sama opini orang luar. Kenapa ya? Karena saat orang merasa ketakutan, dia tuh nggak bisa berpikir secara rasional dan menentukan sesuatu secara logis. Sehingga apa? Sehingga orang-orang tuh terpengaruh sama opini luar, opini yang bukan dari opini dia. Padahal itu tuh sesuatu yang nggak bener juga gitu. Tapi ya karena dia berada di fear zone atau zona ketakutan, jadinya dia tuh nggak bisa mikirin nih sesuatu yang apa namanya, yang rasional gitu, yang secara logika masuk gitu ke otak. Nah, selanjutnya adalah learning zone. Jadi setelah kita berhasil melewati tembok-tembok apa namanya, tembok-tembok ketakutan itu, tembok-tembok zona ketakutan, datanglah kita ke proses zona belajar gitu. Nah, teman-teman akan ada momen di mana saat lagi berada di lingkungan kampus ngerasa, oh iya, bener pengetahuannya kurang nih. Oh iya, emang harus belajar. Oh iya, nggak bisa nih takut-takut terus. Ya udahlah, mulai coba gitu. Nah, sehingga teman-teman tuh mulai tuh perluas jaringan, yang punya kegiatan sosial dan bakti masyarakat gitu, eh, mau tuh ngebuka jejaring, apakah misalnya ke daerah-daerah 3T, jadi pengabdian masyarakat, yang mau nulis apa paper gitu, ketemu sama dosen akademik, yang mau ngebangun bisnis, ketemu sama pengusaha-pengusaha di lingkungan Aceh misalnya. Nah, itu tuh adalah proses kita dalam membangun jejaring gitu. Nah, selanjutnya itu menyelesaikan tantangan dan masalah. Kalau teman-teman ngerasa ternyata main kebanyakan itu tuh jadi masalah, terlalu berlarut-larut dengan HP itu bermasalah, artinya teman-teman udah mulai berpikir nih gimana caranya kita lebih baik gitu. Apakah waktu main HP diganti dengan berinteraksi langsung gitu ke orang yang lebih tua buat belajar atau buat olahraga dan lain sebagainya gitu. Nah, disinilah proses kita merasakan kepercayaan diri gitu. Jadi gini, proses yang kita laluin sekarang ini, meeting ini, lalu nanti diklapim dengan tokoh-tokoh yang ada, itu adalah proses teman-teman tuh harusnya udah bisa learn, udah bisa ada di zona belajar. Karena gini, nggak semua orang berkesempatan dengerin tokoh-tokoh yang ada di tanggal 10 dan 11. Nggak semua anak muda itu punya kesempatan itu gitu. Jadi buat apa teman-teman takut gitu dan nggak percaya diri lagi, karena itu kan ilmu semua. Nah, tinggal teman-teman gimana, mau nggak nih kita disiplin datangnya tepat waktu gitu, mau ngedengerin, mau mencatat dan lain sebagainya. Di situ proses yang sangat mahal teman-teman, learning zone. Karena gini, kalau udah kerja, kayak misalnya aku udah kerja, itu pasti akan kangen masa-masa kuliah karena wah kalau udah kerja tuh udah lupa lagi untuk belajar. Maksudnya untuk sekedar buka buku, sekedar baca atau apa. Biasanya waktunya udah mepet aja ya, kerja 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 terus gitu. Nah, jadi manfaatin waktu teman-teman untuk belajar, dan kalau salah masih dimaklumi, yang namanya masih mahasiswa ya. Karena kalau udah kerja tuh, kalau salah tuh pasti ancamannya adalah keluar dari pekerjaan gitu. Nah ya, jadi itu yang teman-teman harus sadarin kalau misalnya masa berkuliah adalah masa yang paling menyenangkan karena teman-teman tuh bisa learn, bisa selalu belajar, dan ya kalau mentok-mentok salah tinggal minta maaf lah gitu. Kalau kerja kan misalnya kalau salah ya udah kehilangan pekerjaan misalnya gitu. Nah, yang terakhir setelah zona belajar adalah growth zone. Jadi
Growth zone ini adalah proses yang teman-teman bisa petik dari zona belajar. Jadi ini zona tumbuh nih. Karena teman-teman udah tahu nih tujuan lama teman-teman udah selesai. Terus teman-teman mulai lagi nih buat tujuan baru yang lebih menantang. Kayak misalnya, oke sekarang gue udah bisa bagi waktu, udah bisa belajar jam berapa, main jam berapa, dan abis itu main HP juga jam berapa gitu. Jadi nggak kebanyakan buka Instagram, buka Mobile Legends dan lain sebagainya gitu. Nah, tujuan hidup selanjutnya tuh apa lagi sih? Oh oke, ternyata saya masih bisa lebih banyak ngebuka jejaring ke orang lain misalnya, karena saya udah banyak baca buku, tinggal diimplementasikan gitu misalnya gitu. Dan ya kita akhirnya menjalani hidup yang diinginkan gitu. Cuman emang prosesnya tuh tidak semudah teori ini. Tapi ini frame berpikir supaya teman-teman tuh tahu, oh kayaknya sekarang saya berada di fear zone deh. Saya ada di zona ketakutan. Gimana caranya lompat ke learning zone, ke zona belajar. Mungkin nyari ke senior-senior, nyari ngobrol ke orang tua, ke kakak, ke lingkungan peer group yang dekat gitu sama teman-teman gitu. Nah, oke. Ini yang tentang ini ya, growth mindset atau mindset untuk bertumbuh gitu. Oke. Dari mindset untuk bertumbuh itu, kita perlu tahu yang namanya modal utama pemimpin. Nah, modal utama pemimpin itu apa sih? Satu, aku udah sering ngomong dari awal, yaitu disiplin. Kalau punya janji sama orang, kalau udah punya peluang untuk ketemu orang, jangan punya alasan lagi kayak, aduh sorry, ketiduran gitu. Atau sorry, nggak bisa, apalah segala macam gitu. Nah ya, disiplin itu menjadi satu hal yang paling penting. Karena kepercayaan orang lain sama diri kita dibangun dari disiplin. Karena kalau orang itu disiplin pasti dia tuh akan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab dia, gitu. Yang kedua, jelas terus belajar. Nggak ada waktunya untuk nggak ada ceritanya orang akan berhenti belajar gitu. Ketiga, kenali potensi diri. Nah ini proses teman-teman tuh manfaatin organisasi yang ada di lingkungan UIN gitu. Kenapa? Karena di situ teman-teman tuh tahu potensi diri yang paling paling tepat buat teman-teman di masa depan tuh apa. Nah, itu cuma melalui teman-teman bisa tahu tuh melalui berorganisasi jadi tahu oh ternyata kalau gaya komunikasi ini saya jago nih. Oh ternyata kalau misalnya eh, apa ngebuat surat menyurat, administrasi, oh saya jago nih. Oh ternyata ngebuat kajian tentang sosial politik, tentang RUU KPK, Omnibus Law, saya jago ternyata. Oke, berarti saya harus di sini. Potensi itu cuma teman-teman dapetin dengan berorganisasi di kampus gitu. Nah, yang terakhir adalah semua potensi tadi gitu nggak akan bisa teman-teman kenali kalau teman-teman nggak pernah berani buat nyoba. Nah, dan yang terakhir, setelah berani nyoba, masalah dari generasi kita, generasi Z, saya juga masih generasi Z ya, adalah kadang-kadang kita tuh lupa dan nggak fokus gitu. Langsung kayak senengnya main ini. Padahal percuma gitu. Kita berani, kita udah untuk mengenali potensi diri, kita perlu nyoba. Nah, tapi nggak cuma sekedar nyoba, ya udah sekali, sekali terus males. Tapi kita perlu tekun dalam berusaha. Nah, ini menjadi tantangan bagi seluruh generasi Z supaya tetap istiqomah, tetap tekun, tetap ulet gitu, sama berusaha. Nah, yang terakhir adalah ngebangun support system. Ini yang biasanya kita lupa. Kayak kita ngerasa diri kita hebat, ngerasa diri kita paling jago, ngerasa diri kita paling pemimpin banget lah gitu. Tapi kita lupa ngebangun support system gitu. Jadi penting dapat teladan atau mentor, entah itu di senior, di keluarga, kakak kita sendiri, atau dosen kita, atau guru besar yang ada di UIN gitu. Nah, itu perlu teman-teman dapat dan menjadi teladan gitu. Biar kita punya tolak ukur, oke di masa depan gue harus jadi kayak gini. Gue harus sedisiplin dia, saya harus sepinter dia, saya harus keluar negeri dan punya pendidikan gitu, misalnya di Harvard gitu. Nah, itu pentingnya kenapa ada teladan dan mentor. Selain itu, mentor itu bisa jadi teman diskusi karena gini, mungkin teman-teman di suatu saat akan menjadi lebih pintar dari mentor itu, tapi ada satu hal yang nggak bisa dibeli dari mentor atau senior itu, yaitu pengalaman. Karena pengalaman itu misalnya teman-teman beda 2-3 tahun. Nah, gap 3 tahun, perbedaan 3 tahun dalam hal pengalaman itu tuh jauh banget gitu. Kasarnya gini, dia udah ngerasain apa yang teman-teman lagi rasain sekarang gitu. Nah, selanjutnya lingkar pertemanan yang positif. Lingkar pertemanan yang tahu kalau misalnya orang berprestasi itu bukan buat gaya-gayaan, tapi karena emang hidup harus selalu punya tujuan.
Hidup nggak boleh ngikutin orang lain, hidup harus punya tujuan, entah sumbernya dari diri sendiri, orang tua, keluarga, atau daerah yang pengen dibangun dan lebih baik. Nah, itu terserah, itu tujuan. Sehingga perlu tuh teman-teman yang positif dan menerima hal itu sebagai sesuatu yang baik. Nah, yang terakhir adalah raih dukungan keluarga. Aku selalu yakin sih kalau misalnya apa yang aku achieve, apa yang aku dapetin dari hidup ini, apa penghargaan-penghargaan atau target-target yang tercapai itu murni eh, menurutku karena ridho Allah dan ridho orang tua yang eh, mengantarkan aku dengan berbagai capaian-capaian sampai di tahun ini ya gitu. Jadi raih dukungan keluarga itu penting. Sehingga jangan pernah lupa buat komunikasi ke keluarga. Nah, mungkin ini pertanyaan menarik ya. Mungkin di sini ada yang sedang merantau di Aceh. Ya, pesannya adalah jangan lupa buat kontak orang tuanya hari ini. Oke, nah ya mulai dari sekarang aktif dalam kegiatan organisasi kampus, organisasi, komunitas, menginisiasi kegiatan sosial bersama teman-teman, aktif mengambil peran kepemimpinan, misalnya jadi ketua himpunan, ketua BEM, ketua unit kegiatan, atau bahkan punya usaha sendiri gitu, jadi wirausahawan. Ya itu intinya mulai dari sekarang karena balik lagi saat teman-teman udah lulus, sudah sarjana, udah diwisuda, pakai toga, foto-foto, bla bla bla, tiba-tiba udah kerja, plek. Nah, udah tuh momen teman-teman kerja itu tuh biasanya udah lupa tuh buat ambil peran-peran kepemimpinan gitu atau misalnya punya kegiatan sosial. Jadi mengasahnya itu jangan lupa selama kalian lagi kuliah karena nggak semua orang punya kesempatan itu. Dan bagi orang yang mengasah kemampuan dan keterampilan berorganisasi selama kuliah pasti akan kelihatan beda selama dia di mana sama dia di dunia nyata nantinya saat dia kerja, saat dia berelasi sama orang lain. Nah, itu tuh akan berbeda banget, teman-teman. Teman-teman akan melihat kualitas orang yang berorganisasi itu tuh 2, 3, 4 kali lipat yang lebih baik gitu. Nah, itu nggak harus di BEM ya, maksudnya di berbagai organisasi selama teman-teman menekuni teman-teman mau mengimplementasikan ilmu yang didapat selama kuliah di UIN ke lingkungan sekitar. Nah, di situ teman-teman akan mengambil peran-peran kepemimpinan buat masa depan teman-teman sendiri dan lingkungan teman-teman dan daerah teman-teman. Gitu. Nah, terakhir ini mungkin ini ya apa namanya? Jadi nggak harus jadi tugas, tapi setelah apa yang teman-teman dapetin dari materi ini, coba aja dari satu hal kecil, lakuin satu aksi konkret yang teman-teman pengen lakuin untuk jadi pemimpin di lingkungan gitu. Satu aksi konkret aja nggak usah banyak gitu. Tapi setidaknya satu hal ini tuh menjadi sesuatu yang eh apa terbiasa, jadi habit, nggak cuma sekali doang gitu. Misalnya, oke untuk jadi pemimpin di lingkungan saya harus buang sampah pada tempatnya karena itu akan menjadi teladan. Nah, jangan sekali doang, tapi berkali-kali tuh sampai jadi kebiasaan. Lama-lama teman-teman bisa tuh jadi pemimpin yang menginspirasi kalau awalnya ngajak temen, ayolah buang sampah pada tempatnya, kita pilah, kita pilah. Tapi lama-lama jadi pemimpin satu komunitas yang memilah sampah dan mengolahnya jadi sesuatu yang bernilai ekonomis gitu. Itu mungkin banget terjadi. Oke, terima kasih. Mungkin aku kembalikan ke moderator sebelum ke post test. Ada post testnya eh, buat sesi tanya jawab. Terima kasih atas waktunya. Eh, Dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Mas Hanif atas penyampaiannya tadi terkait dengan banyak sekali sih yang saya pribadi perhatikan, kemudian juga pengaruh bagi para anak-anak muda saat ini untuk kedepannya bisa memberikan contribution tentang leadership atau tentang hal-hal yang memang bisa mempengaruhi diri sendiri, diri kita selaku anak-anak muda. So dari pemaparan tadi, tentunya teman-teman di sini sudah bisa terarah dengan hal-hal yang sangat mendukung bagi teman-teman sendiri dan juga bagi teman-teman yang lainnya. Nah, kemudian apalagi nih kira-kira yang mau disampaikan? So
Boleh mungkin ke sesi diskusi ya, Mas Farhan ya. Ya, bisa sih. Ya, barangkali di sini langsung ke ini aja ya. Atau ada yang bertanya barangkali? Apakah tentang itu yang telah disampaikan oleh Kak Hanif tadi, atau hal-hal yang lainnya? Boleh, Bang. Mungkin ini ada yang resen juga buat sesi diskusi dan tanya jawab, Bang Furkan. Oke, dipersilahkan. Ini ada beberapa orang sih. Atau kalau memang ini banyak banget ya, banyak banget. Ya. Izin ingin bertanya. Oke, ini udah ada nih, Mas Furkan nih. Ya, apa? Lanjut aja ya, Mas Furkan ya berarti. Ya, barangkali lanjut aja sih. Ya, Nanti bisa, ya, boleh lanjut aja. Ya, terima kasih Mas Furkan. Boleh mungkin tadi Bang Ilmansyah ya. Boleh, Mas Ilmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dan juga terima kasih kepada Bang Hanif atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kami pada siang yang menjelang sore pada hari ini. Jadi dari paparan materi yang telah disampaikan tadi banyak sekali apa itu arti dari kepemimpinan, baik itu dia disiplin, tanggung jawab, adil, dan lain-lain. Maka yang saya tanyakan di sini, mungkin di saat dilatih untuk menjadi seorang pemimpin, dia itu harus diberikan rasa tanggung jawab, bagaimana itu menjadi seorang yang adil. Akan tetapi yang menjadi sebuah masalah di tengah-tengah kita pada saat sekarang ini, baik itu di lingkungan kampus ataupun menjadi seorang pemimpin daerah atau wakil rakyat, banyak sekali yang kita ketahui bahwasanya di saat dia sudah memimpin itu rasa tanggung jawab itu tidak ada lagi. Kemudian rasa adil itu tidak ada, ataupun rasa-rasa yang lain yang perlu diterapkan menjadi seorang pemimpin. Maka yang saya tanyakan, kok hal ini bisa terjadi bukan hanya kepada satu seorang saja, akan tetapi ini menjadi sebuah kebiasaan atau rata-rata bagi seorang pemimpin, hilangnya rasa tanggung jawab dan rasa adil ataupun sikap yang harus diterapkan di dalam menjadi seorang pemimpin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ilman. Menarik ya ini pertanyaannya ya. Kenapa pada akhirnya orang-orang itu nggak merasakan apa ya? Oke, dulunya bertanggung jawab, berjanji bertanggung jawab, tapi pada saat jadi pemimpin malah lupa gitu bertanggung jawab gitu. Ya kita banyaklah melihat pejabat-pejabat yang ditangkap KPK dan lain sebagainya gitu. Ya, oke. Jadi ya teman-teman, dengan sebenarnya itu alasan kenapa menurutku orang nggak boleh berhenti belajar gitu. Aku sambil share screen lagi ya mungkin ya di poin yang wait. Nah, oke. Nah, di sini kan teman-teman udah ini ya udah baca ya tadi. Nah, jadi kenapa memang salah satu sifat kepemimpinan adalah nggak boleh berhenti belajar? Karena saat pemimpin berhenti belajar dia akan puas gitu. Jadi gini, saat orang yang pengen jadi pejabat itu di awal pasti juga akan ngerasain tuh kurang pengetahuan. Wah, saya nggak tahu data ini, saya nggak tahu gimana caranya mengatur administrasi, wah banyak segala macam gitu. Tapi saat udah mulai keterima dia tuh kebangun tuh learning zone-nya tuh. Dia udah punya jejaring yang luas, menyelesaikan tantangan, self image-nya jauh lebih keren gitu kayak oh ini lebih keren jadi kepala daerah ketimbang pada saat nyalon gitu dan lain sebagainya gitu punya keterampilan baru, kepercayaan diri juga naik ya orang-orang yang mungkin jadi apa namanya wakil rakyat kita gitu. Nah, saat proses growth zone ini adalah proses yang eh,
apa ya, ini proses yang kayak pisau bermata dua, bisa baik bisa buruk gitu. Dia tuh udah dapet nih tujuan lama dia udah selesai. Saya pengen jadi kepala daerah, pengen jadi wakil rakyat gitu. Nah, terus dia buat tujuan baru lagi yang lebih nantang. Nah, dia menemukan tujuan hidup yang lebih tinggi dan menjalani hidup yang diinginkan. Nah, jadi gini teman-teman, yang biasanya lupa adalah saat di growth zone, dia tuh lupa untuk membuat tujuan baru yang lebih menantang. Dalam arti, menantang ini karena dia menjadi pemimpin ya. Itu apa namanya? Menantang itu bukan memimpin diri sendiri aja, tapi memimpin orang lain gitu. Kalau misalnya buat menantang, oke, bulan ini saya dapat uang 15 juta nih. Gimana caranya biar bisa dapat uang 100 juta bulan depan? Oh, korupsi gitu. Nah, itu kan satu bentuk tantangan yang salah. Jadi emang penting di awal adalah ingin selalu belajar, tapi ya melihatnya sebagai tanggung jawab kita gitu. Kalau ternyata di bulan ini kita itu ngerasa apa namanya, eh, misalnya wakil rakyat, kalau mindsetnya dirubah jadi oke, bulan ini masyarakat miskin ada 2.000 orang. Gimana caranya bulan depan supaya jadi 1.500 atau jadi 1.000? Nah, itu pasti kan nggak akan ada korupsi-korupsi dan tanggung jawab yang menyeleweng gitu. Jadi poinnya adalah dalam melihat tanggung jawab dan mindset itu tuh dia pemimpin orang banyak, bukan pemimpin diri sendiri aja gitu. Nah, itu jawaban pertama. Jawaban keduanya dikit lagi. Ini nyenggol-nyenggol ranah hukum sedikit ya. Ya memang pada akhirnya hukum yang berada di lingkungan kita sekarang ini eh, itu eh, nggak mampu memberikan rasa adil yang baik bagi para ini ya, bagi para apa namanya orang-orang yang menyelewengkan tanggung jawabnya atau pemimpin yang menyelewengkan tanggung jawabnya gitu. Nah, kayak contohnya survei ICW kemarin gitu, Indonesia Corruption Watch, teman-teman bisa lihat di Instagramnya, ada banyak caleg yang dulunya jadi napi koruptor, kemudian dia menjadi caleg lagi gitu. Nah, itu menjadi salah satu contoh, ya ya udahlah, kalau udah jadi pemimpin gitu kan bisa ngelakuin apa aja, sehingga nggak perlu tanggung jawab lagi. Ya, korupsi aja gitu. Mungkin itu ya, semoga menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh, boleh. Eh, Dilanjutkan ya buat teman-teman yang lain. Masih ada Bang Herman, Mbak Fitri. Mungkin Mbak Herman dulu ya. Boleh resen aja Mas Fahmi. Boleh Mas Herman ya tadi ya. Siapa sih tadi yang masih lanjut tuh? Baik, Oke, silakan ya, Sam. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bismillah, tanpa salam. Perkenalkan saya Herman. Saya izin bertanya, Bang. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Jadi pertanyaan saya tadi itu terkait kepemimpinan, Bang. Bahwasanya dalam PPT dan juga Abang menyebutkan bahwa dari manapun asal kita, lahir dimanapun kita itu bisa menjadi pemimpin di mana saja gitu kan. Dan juga hal-hal itu memang kadang ada pro kontra di antara Indonesia ini, apalagi terlebih lagi di Aceh gitu kan. Nah, bagaimana sih tanggapan dari Bang Hanif gitu, selaku pemateri pada webinar kali ini atau pada pembekalan materi pada hari ini terkait paradigma bagaimana sih membangun cakrawala paradigma kita tuh khususnya di Aceh bahwa yang dari manapun sebenarnya bisa untuk menjadi pemimpin sehingga masyarakat Aceh, pemuda Aceh dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat Aceh itu mampu gitu membangun insting atau membangun mindset yang memang hal itu tuh bisa gitu. Seperti yang dikatakan oleh Bang Hanif tadi, yang bahwasanya semua pemimpin itu, semua masyarakat Indonesia itu bisa gitu. Tanpa kita sebutkan siapa ya Bang ya, mungkin udah paham gitu. Oke, oke. Terima kasih. Ya. Thank you ya, Mas Herman ya. Ya, aku banyak. Oh ya, jadi eh, ini ya, aku izin memperkenalkan diri lebih lanjut lagi. Jadi sebenarnya dulu aku kuliahnya itu di eh, ITB ya. Nah, di ITB itu ada yang namanya UK, Unit Kebudayaan Aceh. Dan itu emang banyak anak Aceh ya, yang ada yang asli orang Aceh dan berkuliah di ITB lalu punya paguyuban gitu. Dan aku ngelihat emang itu kayaknya kebanyakan dari kota Banda ya. Mungkin ada beberapa yang dari Biren ya. Ini sorry ya kalau salah apa pronounce-nya kayak lumayan susah soalnya. Dari Biren sama ya kayaknya dari Biren deh satu lagi. Oh, Malok Sumawe gitu. Nah,
itu dalam studi kasus Aceh maupun tempat lain maupun daerah-daerah lain, aku melihat emang mindset itu tuh sesulit itu ya dibangun ya. Tadi siapa yang nanya ya? Tadi lupa namanya. Herman. Herman ya emang susah ngebangun ya Herman ya mindset itu gitu. Jadi pada saat apa namanya saya nanya ke teman-teman gitu, karena kan waktu itu waktu kuliah masih belum pernah ke Aceh ya, baru ke Aceh tuh pas kerja gitu. Jadi yang nggak tahu tuh Aceh itu gimana segala macam. Nah, pada saat ngomong, ya emang ternyata masih banyak yang berpikiran, oh ya udah kalau misalnya apa namanya, setelah lulus ya udah langsung kerja aja gitu. Nah, padahal yang teman-teman bisa lakukan, campaign teman-teman yang sedang berkuliah itu bisa mengkampanyekan ke lingkungan sekitar kalau misalnya, jadi ada yang istilahnya kalau pendidikan itu sebenarnya uh, directly enhancing people's life. Jadi dia tuh secara langsung membuka peluang lebih banyak untuk hidup-hidup mereka gitu. Nah, itu hal pertama yang emang bisa melawan dari apa namanya? eh, melawan dari permasalahan itu tuh, permasalahan yang ya kan kalau misalnya ini maaf ya kalau misalnya agak kasar gitu ngomongnya, maksudnya kalau misalnya agak lagi kondisinya miskin gitu, terus ngapain harus punya pendidikan ya kerja aja gitu. Nah, padahal orang tuh lupa kalau misalnya dengan melalui pendidikan itu tuh lebih banyak peluang-peluang di masa depan. Nah, hal yang kedua aku langsung ngomongin ke arah yang sifatnya jauh lebih apa ya, jauh lebih teman-teman bisa lakukan gitu. Jadi ada yang namanya dana lestari. Nah, dana lestari itu adalah dana urunan dari orang-orang dari sivitas akademik ya di beberapa kampus di Indonesia. Sivitas akademik itu dari mahasiswa, guru besar, dosen, dan biasanya plus sama alumni gitu. Jadi memang ada iuran yang tiap bulan dibayarkan supaya jadi apa kayak kas gitu. Itu bisa dikasih untuk teman-teman yang punya taraf kehidupan dan penghidupan yang menengah ke bawah gitu. Atau biasanya kita tahu di sini apa ya KIPK gitu ya. Itu tuh bisa banget menjadi counter argumen dari yang Herman bilang tadi kalau misalnya dengan mindset orang-orang yang susah untuk berpendidikan dan kehidupan pendidikan yang menengah ke bawah itu tuh bisa dilawan dengan oke, kita punya lumbung dana yang memang harus dialokasikan untuk teman-teman yang kurang mampu gitu. Dan itu mungkin dibuat satu hukumnya sendiri. Teman-teman bisa membuat itu apa memperjuangkan itu gitu melihat vokasi menurutku gitu ya. Itu jadi hal yang ngebangun gitu. Dan ketiga, terakhir ada banyak orang-orang yang bisa jadi contoh ya di Aceh ya gitu. Dosen teman-teman ada yang namanya Prof. Reza ya, Pak Reza ya, Reza Idria gitu. Dia diundang sama Gita Wirjawan. Itu jadi salah satu orang yang sangat keren banget gitu. Nggak semua orang berkesempatan kuliah di Leiden Belanda ataupun di Harvard gitu Amerika. Itu terus kan untuk teman-teman gaungkan ceritanya, kasih tahu kalau misalnya ada orang sekeren itu, ada putra daerahnya, ada orang yang mau balik ke daerahnya dan ngebangun daerahnya lagi gitu dengan berbagai macam eh, kendala-kendala yang ada di daerah gitu. Dan itu nggak cuma di Aceh doang kan, maksudnya kendala-kendala daerah itu ada di hampir di setiap daerah gitu dengan bentuk yang berbeda. Tapi masih banyak putra daerah yang mau kembali dan ngebangun masyarakatnya gitu. Jadi menurutku yang paling penting adalah jangan sampai ceritanya putus di generasi kalian. Karena cerita itu tuh adalah metode paling mengakar kuat gitu. Ya maksudnya siapa yang nggak tahu Malin Kundang gitu. Ya hampir semuanya tahu Malin Kundang ya di sini ya gitu. Apa namanya cerita daerah dari Sumatera Barat. Nah, begitu mengakarnya cerita-cerita daerah gitu. Jadi menurutku jangan sampai hal itu tuh berhenti. Apalagi sekarang teman-teman punya YouTube, punya TikTok, ya itu kan tinggal membuat aja konten-kontennya gitu. Gitu. Mungkin gitu ya Herman ya, hal-hal yang bisa aku sampaikan. Baik, terima kasih Bang atas jawabannya. Oke, thank you Herman. Boleh lanjut ya. Mungkin ini ada dari eh, Mbak Alisa ya. Mbak Alisa. Baik, Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan untuk saya. Terima kasih Bang Hanif yang telah memberikan paparan materi yang sangat luar biasa ya, terkhusus pada zaman sekarang nih generasi muda perlu sekali nih ilmu-ilmu yang seperti ini.
Mengapa? Karena masih banyak mahasiswa-mahasiswa khususnya generasi muda yang maaf cakap, kalau kita lihat di sekitaran Aceh sendiri, luar lingkup kampus saya, masih layaknya mungkin maaf membuang waktu, mungkin kurangnya beraktivitas dan sebagainya. Pertanyaan saya Bang, nah tadi Bang aja biar lebih enak gitu. Jadi tadi saya tertarik pada yang dikatakan topik kita pada hari ini, yaitu generasi Indonesia mendapatkan bonus demografi gitu Bang, pada tahun 2045. Nah pertanyaan saya yaitu mungkin dari pengalaman Abang ataupun dari khususnya untuk kami sendiri generasi muda, bagaimana bisa untuk membaca nih ataupun meningkatkan kapasitas diri agar nanti pada era demografis kedepannya 2024 itu dapat mengoptimalkan diri dan siap untuk menghadapi bonus demografi itu. Nah, terlebih lagi, misalkan nih saya sendiri, mungkin dari beberapa organisasi yang sudah saya coba langsung, tapi seperti itu Bang, mungkin ada beberapa organisasi yang mungkin bisa membawa dampak positif dan negatif. Nah, terkhusus nih Bang, mungkin pertanyaan kedua, jika memang di setiap organisasi itu kan ada namanya sistem gitu Bang. Nah, mungkin sistem ini yang tidak mudah, mungkin kalau di organisasi saya yang pernah saya ikut, tidak mudah, misalkan kalau saya lihat ini sistemnya ini seperti lebih ke kebiasaan habit gitu. Nah, jadi habit yang kurang disiplin, kemudian suka menyuruh dan sebagainya gitu. Jadi bagaimana sih pendapat Abang jika dihadapi dalam ranah ruang lingkup seperti itu? Karena kadang saya gemes sendiri Bang, kalau memang menghadapi ya orang-orang itu, mungkin balik lagi ke perbedaan ya. Nah, jadi seperti itu. Apalagi dengan didukung beberapa ekosistem ya, lingkungan tuh yang sangat berpengaruh. Sekian, terima kasih Bang. Oke, mantap, Alisa. Aku izin jawab ya. Ya jadi teman-teman, Alisa tadi buat yang mungkin kurang terdengar ya, Alisa pertanyaan pertamanya itu ngomong gimana sih caranya kita berproses dan ngembangin diri kita dan lingkungan kita untuk 2000 untuk bonus demografi tahun 2045 kita bisa punya daya saing gitu. Yang nomor dua adalah gimana sih caranya merubah suatu ekosistem organisasi yang punya apa ya eh, lingkungan yang cukup toksik gitu. Lingkungan yang cukup apa ya nggak disiplin dan lain sebagainya gitu. Nah, oke untuk yang pertama sebenarnya ini ya teman-teman ngebangun diri sendiri tuh sesimpel teman-teman apa ya harus selalu tahu di mana teman-teman saat lagi mentok. Jadi kan kalau dalam proses berkembang itu selalu ada mentok ya. Teman-teman saat lagi belajar matematik gitu, saat dari awan yang ngomongin tambah kurang, habis itu saat naik ke kali dan bagi, ternyata itu tuh mentok gitu. Tapi teman-teman tuh tahu bisa nanya ke kakak, bisa nanya ke orang tua, bisa nanya ke guru gitu. Nah, hal yang pengen aku sampaikan adalah jadi gini ya, Lisa, apa namanya? Alisa bayangkan proses belajar adalah proses yang menyenangkan gitu. Semenyenangkan nonton TikTok yang berisikan informasi, Instagram yang emang punya informasi, atau browsing-browsing di Wikipedia supaya dapat paper, jurnal, atau istilah-istilah baru gitu. Bayangkan memang proses belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan gitu. Eh, Mengetahui hal baru tuh menyenangkan. Tapi gimana kita menempatkan energinya tuh bukan mengetahui hal-hal yang sifatnya gosip doang, tentang apa idola-idola doang, tentang K-pop doang gitu. Kita coba ubah paradigmanya ke sesuatu yang bisa eh, punya produktivitas di masa depan gitu. Manfaatin segala macam kemudahan. Zaman dulu, zaman orang-orang apa ya? Aku coba ngambil sejarah dikit aja tahun 1928 orang-orang itu kan ada Sumpah Pemuda ya 28 Oktober tahun 1928. Tapi teman-teman bayangin deh mereka bisa datang ke satu tempat gitu di tahun 1928 di saat orang-orang nggak punya smartphone, orang-orang nggak punya HP gitu. Orang-orang bisa merumuskan 3 poin Sumpah Pemuda itu saat nggak punya Wikipedia gitu, nggak punya apa namanya bisa download paper, jurnal di buku-buku gitu. Nah, jadiin itu tuh satu semangat yang ini kenapa ya di masa sekarang ini saat teknologi sudah mudah, akses informasi gampang, kok malah kitanya yang males gitu. Orang zaman dulu aja tanpa ada begituan bisa jauh lebih pinter gitu. Nah, masa kita harus kalah sama generasi sebelumnya? Katanya eh, mau generasi selanjutnya lebih baik gitu.
Nah, itu untuk nomor pertama ya. Nah, yang kedua, jadi gini ya, apa dalam suatu organisasi memang ada yang namanya ADART kan. Ada yang namanya apa namanya peraturan harian gitu. Hal pertama yang perlu dicek dulu ya, Lisa, kalau misalnya ngomongin tentang organisasi yang eh, udah cukup mateng, yang emang formal gitu, pasti dia punya itu yang namanya ADART. Nah, ADART ini itu jadi tolak ukur kamu, atau peraturan juga jadi tolak ukur kamu untuk melawan segala macam hal yang sifatnya nggak disiplin dan seenak jidat orang-orang di sekitar gitu. Maksudnya gini ya, organisasi itu sama aja kayak katakan organisasi itu ngomongin wah ini apa mengkritik pemerintah korupsi, terus pemerintah apa namanya nepotisme, pemerintah tidak pro rakyat, pemerintah membuka apa namanya lapangan kerja asing gitu. Tapi dia sejak dalam berorganisasinya dia udah nggak disiplin dan banyak korupsi waktu gitu. Itu apa nggak autokritik ke diri kita kan? Itu tuh hal yang memang perlu disuarakan gitu itu untuk kebaikan bersama. Maksudnya buat apa punya organisasi tapi berkritik sana sini tapi nggak dicerminkan dari sehari-hari gitu. Misalnya rapatnya nggak jelas, maunya mau ini sendiri, nggak ada musyawarahnya gitu. Padahal organisasinya organisasi yang emang menjunjung tinggi demokrasi gitu. Itu kan sayang banget kayak gitu. Maksudku tadi ini sejalan ya dengan pertanyaan aduh lupa lagi tadi. Ntar Herman, dengan pertanyaan Herman ya kalau nggak salah. Bukan, Ilman deh yang tentang apa pemimpin yang nggak bertanggung jawab ya kalau nggak salah ya. Nah, itu sejalan banget gitu Alicia, karena jangan sampai kita udah dari berorganisasi, tapi kita udah nggak bertanggung jawab ke diri sendiri. Kita mau mengkritik orang, tapi saat kita dikritik kita nggak mau gitu. Mungkin itu ya dua jawabannya. Mantap, terima kasih Alicia atas pertanyaannya. Oke, aku izin lanjut ya ke yang selanjutnya. Ini ada Mbak Hayatun Nufus. Silakan. Wih, rame nih yang nanya. Baik, terima kasih Bang atas kesempatannya. Sangat luar biasa tadi pemaparan materinya. Izin saya bertanya terkait kepemimpinan. Seorang pemimpin itu pasti harus berani ya, berani bertanggung jawab dan berani mengambil segala risiko. Termasuk seorang pemimpin itu harus memiliki sikap yang disiplin. Jadi tadi Abang sempat memaparkan bahwasanya kita bisa memulai kepemimpinan kita itu dari organisasi kampus. Nah, jika kita terpilih nih menjadi seorang ketua, bagaimana atau sikap apa yang dapat kita ambil untuk mendisiplinkan anggota kita dalam manajemen waktunya. Misalnya nih, kita sering ya menemukan teman-teman atau anggota kita atau bahkan pemimpinnya sendiri yang sering terlambat ketika setelah menentukan agenda atau waktu yang apa itu rapat ataupun acara yang akan diselenggarakan sehingga nantinya akan berdampak pada acara tersebut. Jadi apa sikap yang bisa diambil oleh pemimpin? Mungkin ada masukan ataupun yang bisa dijelaskan dari Abang Hanif. Sekian, terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Ya ini kendala hampir di semua organisasi. Tapi emang telat tuh enak sih. Kalau sekali dua kali aja ya. Kalau udah capek gitu. Enggak lah, aku bercanda. Ya, jadi telat itu emang suka jadi budaya ya. Maksudnya dalam proses anak muda berorganisasi, kebetulan saya juga waktu di ITB juga berorganisasi gitu. Dan emang ngerasain time management tuh adalah momok bagi sebanyak orang. Bahkan setelah udah kerja nih, saya udah kerja dan melihat lingkungan saya gitu, memang banyak ya yang apa namanya time manajemennya masih buruk gitu. Nah, jadi Hayatun kalau misalnya apa ya sebagai pemimpin organisasi ada di lingkungan teman-temannya yang time manajemennya buruk, self disiplinnya buruk, ada satu poin yang bisa diingatkan gitu. Misalnya organisasinya pertama tidak ada korupsi waktu gitu. Misalnya dengan teman-teman apa namanya ngomongin kata yang itu mungkin cukup kasar ya. Padahal kan telat 5 menit doang tapi korupsi waktu gitu. Wah bro 5 menit tuh bisa jadi waktu untuk orang membaca satu artikel penuh yang punya informasi banyak gitu. Nah itu karena jadi bayangin dalam berorganisasi tuh gini, ini yang orang suka lupa ya menurutku. Organisasi itu nggak cuma tentang diri kita dan diri kita, tapi itu adalah wadah kalian berinteraksi sama orang supaya bisa belajar nanti di tengah masyarakat tuh berinteraksi yang bertanggung jawab tuh kayak gimana gitu.
Gimana caranya dengan bangga ngomong saya mahasiswa, saya membela rakyat, tapi datang rapat telat gitu. Itu harus ada pikiran yang ya untuk mau kita membawa perubahan yang lebih masif ya setidaknya jangan menyulitkan teman sendiri dulu deh. Kan kalau misalnya rapat tuh nggak mulai 10 menit karena ada yang telat gitu dan nggak ada kabar, kan yang susah yang lain juga ya. Maksudnya 10 menitnya jadinya nggak produktif gitu. Sedangkan kita nggak tahu seberapa penting 10 menitnya orang itu gitu. Bisa jadi 10 menit itu adalah hal yang penting untuk orang itu bisa kerja, menghasilkan uang, karena dia nggak dikirimin uang lagi sama orang tuanya di rumah gitu. Itu hal yang nggak boleh dilupain gitu. Jadi emang kalau aku ngomongin adil sejak dalam pikiran ya ya udah emang sejak memulai berbuat tuh di lingkungan selalu diingatkan gitu ke teman-teman gitu, diajak berpikir. Nah, jadi menurutku ya Hayatun, hal pertama adalah mengajak orang-orang berpikir gitu tentang pentingnya waktu tuh nggak cuma untuk diri lo. Kalau ya lo mau tidur sampai pagi segala macam selama nggak nyusahin orang ya terserah. Aku udah masuk. Tapi kan ini organisasi gitu kan. Nah, oke, next adalah ini ya Hayatun ya. Menurut aku perlu ada peraturan yang jelas, perlu ada reward dan punishment ya. Mungkin punishmentnya ya yang kayak apa namanya bersih-bersih saya kayak misalnya gitu. Maksudnya nggak usah sampai yang kayak bayar denda juga gitu. Maksudnya ada sense orang-orang untuk bertanggung jawab minimal ngomong sorry saya telat 10 menit di grup gitu atau saya telat 15 menit. Saya nitip bahasan ini dulu, saya nggak bisa karena alasan bla bla bla. Menurutku itu udah mulai melatih tanggung jawab dengan orang tuh mau menjelaskan nggak tiba-tiba nggak ada kabar, atau setengah jam datang, sorry saya telat segala macam gitu. Mungkin itu ya tentang self discipline. Terima kasih Hayatun atas pertanyaannya. Oke, boleh dilanjut ya ke Mas Fahmi Aziz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ada 3 pertanyaan nih Bang. Oke, Ini mantap. yang terkait dengan moderasi beragama. Oke. Sebagai misalnya kita menjadi pemimpin atau presiden gitu kan Bang. Kita kan harus memiliki prinsip moderasi beragama kan Bang. Agar kita nggak menjalankan agama itu terlalu ekstrim. Misalnya kita menjadi presiden dan di dalam Al-Quran itu menyuruh agar kita menerapkan hukum-hukum Allah kan. Barang siapa yang tidak menerapkan hukum Allah disebut fasik gitu kan Bang. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan keduanya itu Bang? Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan kita sebagai seorang pemimpin ketika tidak dihargai oleh yang dipimpin itu Bang? Apakah kita harus merasa sakit hati atau kita menghukum orang yang tidak menghargai itu? Terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menumbuhkan sikap saling menghargai di satu unit gitu Bang? Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih. Oke. Buat yang pertama ya, Fahmi ya. Aku kayaknya tadi pertanyaannya ini ya. Untuk yang pertama tuh dalam proses moderasi beragama, gimana caranya sebagai seorang pemimpin mampu untuk menyeimbangkan gitu ya antara apa namanya, yang katanya moderasi beragama dan perintah Allah gitu. Pertama ini ya aku disclaimer dulu, aku anak teknik bukan anak yang fully belajar tentang syariat gitu, bukan orang pendidikan agama juga gitu, jadi jawaban aku pasti akan bias. Bangun aja. Menurutku pandangan aku aja ya sebagai seorang umat muslim gitu ya Fahmi ya, bukan sebagai ahli agama atau alim ulama apalagi gitu. Pandanganku sih ya sebenarnya nggak ada masalah ya antara yang katanya moderasi beragama atau perintah Allah gitu. Karena gini ya apa namanya, aku selalu percaya kalau misalnya Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Jadi apapun yang diperintah Allah dan apapun yang disempurnakan oleh agama yang aku percaya gitu, yang menurutku ya itu akan dijalankan aja gitu. Karena aku juga nggak percaya ada apa Islam ekstrim tuh, ya ekstrim gimana kalau misalnya rahmatan lil alamin artinya kan rahmat bagi seluruh umat manusia ya. Kalau misalnya secara ekstrim orang mengikuti ajaran Islam, artinya ya dia secara ekstrim menjunjung rahmatan lil alamin. Ya nggak, artinya nggak ada lagi yang nggak ada lagi yang kelaparan harusnya gitu.
Kan pernah ini juga pasti pernah dengar ya, celakalah kamu jika kamu memasak lalu di sekitarmu masih kelaparan gitu. Ya harusnya nggak ada lagi orang kelaparan gitu, tapi nyatanya mungkin masih banyak orang yang kelaparan gitu. Jadi letak rahmatan lil alaminnya di mana gitu. Ini sebelum kita melangkah ke moderasi beragama. Atau jangan-jangan banyak narasi-narasi yang melupakan kita tuh sebenarnya punya ukhuwah gitu. Kita punya apa namanya, kedekatan antar umat muslim gitu. Kebayang ya, Fahmi ya maksudnya. Kayak eh, ya menurutku nggak ada ngomongin apa Islam ekstrim tuh Islam apa sih gitu. Ya kalau misalnya ngomongin apa what so called terrorism gitu ya, menurutku itu nyeleneh aja gitu. Karena kan rahmatan lil alamin ya kita. Dan itu tuh kan jelas gitu loh hadisnya. Ya mungkin itu kan Islam kali yang melakukan terorisme gitu. Ya aku selalu percaya itu sih gitu. Itu yang pertama ya. Tapi balik lagi disclaimer, ini sharing aja karena ini yang jawab tuh sarjana teknik ya, bukan orang yang pernah kuliah di pesantren gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, eh, oke itu pandangan aku aja. Yang kedua, kalau misalnya ada orang yang nggak menghargai, sebenarnya ini ya Fahmi ya. Gimana Fahmi itu eh, ada orang yang sedang memimpin, terus habis itu yang bawahnya nggak menghargai, apakah perlu dihukum dan lain sebagainya gitu. Menurutku pribadi emang perlu ditanya dulu gitu. Sebagai seorang pemimpin tadi kan udah berkali-kali ya aku mention kalau ternyata apa namanya eh, pemimpin itu nggak boleh berhenti belajar, harus selalu mendengarkan. Pemimpin adalah sosok yang harus jadi teladan untuk selalu berkembang dirinya. Ya memang kita pemimpin tuh perlu ada satu momen yang perlu rendah hati juga menerima masukan itu. Orang nggak dia kita kenapa orang kenapa nggak mau menghargai kita kan pasti ada alasan. Aku belum pernah nemu sih orang yang nggak menghargai orang lain karena pengen aja gitu. Kayaknya nggak ada gitu. Nah, nextnya mungkin kalau misalnya orangnya memang kasarnya perlu dapat punishment adalah saat orang itu tuh eh, emang menimbulkan satu masalah yang sangat berlebihan kayak ya gue pengennya mau gue sendiri padahal kan organisasi milik bersama punya tujuan bersama. Namanya organisasi kalau pengennya maunya sendiri ya artinya dia sendiri-sendiri aja dong. Nggak usah masuk organisasi gitu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, gimana cara ngebangun sikap saling menghargai? Itu emang harus dibangun dari diri kita sendiri. Hal yang paling utama adalah dari sikap dan gestur dan dari omongan. Gimana teman-teman apa tanda kutip memuliakan orang lain juga gitu, menghargai orang lain. Itu pertama dari situ. Kedua, mungkin bisa teman-teman lakukan melalui gestur-gestur ya. Kalau rapat, harus mulai di waktu yang tepat dan nggak boleh nungguin orang lain yang telat gitu. Ini adalah menghargai orang-orang yang baru datang gitu, yang datangnya tepat waktu gitu, gitu. Nah, yang terakhir itu memang punya peraturan-peraturan sendiri yang secara tertulis ditulis oleh penanggung jawab organisasi, gitu ya mungkin ya. Pahmi ya, mantap pertanyaannya. Punten kalau misalnya kurang terjawab, tapi setidaknya itu ya. Yang nomor satu, aku jawabnya sebagai aku apa seorang Muslim aja, gitu. Thank you, Fahmi. Boleh ya kita lanjut ke Hafiz. Oke, terima kasih Bang. Ini audio kamera Bang ya. Ya, iya. Boleh, boleh, boleh. Eh, sangat menarik Bang ya, karena pertanyaan dari kawan-kawan ini banyak yang berkaitan dengan organisasi. Mungkin ada permasalahan internal mungkin kan, maka ditanyakan gitu. Jadi saya bertanya hal yang sama Bang yang berkaitan dengan organisasi. Karena kan kebanyakan mahasiswa-mahasiswa UIN itu kan berkecimpung di dunia organisasi. Tapi dalam prakteknya itu Bang, bagaimana tanggapan Abang tentang ada seorang pemimpin atau bisa dikatakan seorang ketua organisasi internal kampus maupun eksternal kampus yang itu dia mencari popularitas dan untuk kepentingan pribadi. Karena kan sebelum dia menjabat itu Bang banyak manis-manis janji gitu Bang ya. Terus ada lagi lidah-lidahnya panjang ini itu dan pada praktek kenyataannya itu bertolak belakang dengan visi misi ataupun yang disampaikan itu Bang. Jadi bagaimana tanggapan Abang? Jadi apa yang harus kami lakukan dan sikap seperti apa gitu Bang? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya emang ya banyak yang ngomongin. Iya, sebenarnya gue udah nyangka sih kayak ini kayaknya lagi pada curhat nih tentang organisasinya. Cuman nggak bisa. Oke, nggak apa-apa lah. Ya, jadi gini ya, Fis ya. Emang pertama ya,
menurutku kalau ditempuh secara formal ya, pasti teman-teman di organisasi kan ada yang namanya DPM ya, atau apa, Dewan apa sih namanya? Apa ya, kalau di ITB itu namanya Kongres, Senator, kayak ada ya DPM atau MPM gitu, ada kan MPM ya, Fis? Atau apa namanya, majelis yang Kalau di mengawasi. sini DPH, Bang. Oh, DPA, oke, DPH, ya. itulah namanya doang beda ya. Ya, Iya, Bang. nah, menurutku memang untuk hal-hal yang ini, aku selalu percaya kalau organisasi itu adalah wadah, apa ya, wadah untuk orang-orang itu punya tujuan bersama dan mencapainya bareng-bareng gitu. Sedangkan untuk ketua yang tiba-tiba dapat spotlight atau dapat sorotan sehingga jadi terkenal, itu tuh hanya sekedar bonus gitu. Nah, tapi eh, banyak juga yang emang dari awal tuh nggak nyari, eh, mengejar mimpi-mimpinya, visi misinya atau janji-janjinya yang untuk ngebangun apa organisasi bersama, malah langsung loncat tuh jauh ke popularitas, popularitas dan popularitas gitu. Nah, itu menurutku fungsi kontrol yang ada di apa tadi, MPA ya atau SEMA gitu atau apapun yang emang jadi namanya gitu, intinya yang mengawasi gitu. Itu memang harus ngebuka semanya apa ya, teman-teman tuh kalau merasa masih punya waktu dan punya tenaga untuk apa namanya, mengadvokasikan atau menyampaikan itu, ya udah sampaikan aja. Karena gini ya, apa, jangan sampai organisasi itu tuh dimakan oleh satu orang aja dan jadinya nggak produktif. Padahal organisasi itu harusnya punya maslahat bagi apa, orang banyak gitu. Itu menurutku itu hal pertama. Hal yang kedua ya diajak ngobrol baik-baik. Atau hal yang ketiga, ya kalian bisa kan menggunakan Instagram untuk hal-hal yang sifatnya mengadu gagasan dia gitu. Jangan ngejelek-jelekin orang ya, dia ngadu gagasan aja. Biasanya orang-orang kayak gitu nggak punya ide yang besar gitu selain diri dia. Orang itu lupa kalau misalnya ada ide yang jauh lebih besar dari diri dia. Ya diri dia kan kecil kan, jadi serangnya melalui ide dan gagasan aja, mana yang perlu diperbaiki gitu. Ya gitu sih. Jadi menurutku itu hal yang cukup sehat, bertarung di bagian gagasan, nggak bertarung secara personal gitu. Mungkin itu ya, Fis. Terima kasih banyak, Bang. Oke, mantap, Fis. Boleh, boleh. Masih ada dua ya, terakhir ya, sebelum kita ada post test. Ini selanjutnya yang ke tangan paling kiri, Mbak Fona Salsayan. Silakan, Mbak. Baik, Bismillah, mulai tanpa salam. Terima kasih Bang Hanif atas materinya yang sangat luar biasa hari ini mengenai kepemimpinan. Nah, di sini saya, Honor Salsa Nabila dari Prodi Hukum Pidana Islam ingin menanyakan, sebenarnya bagaimana sih Bang penempatan ego dan rasa nggak enak dalam suatu jiwa kepemimpinan itu, serta bagaimana sih seorang pemimpin ini mendorong anggota tim agar dapat mengelola suatu kegagalan itu menjadi upaya untuk belajar ke depannya, serta bagaimana dalam pemimpinan itu dengan menggunakan growth mindset kita dapat mengatasi hambatan dengan menginspirasi anggota tim, yang mana dengan mengelola hambatan tersebut untuk menginspirasi anggota tim kita itu akan dapat meraih tujuan yang lebih baik gitu Bang. Tapi kan kalau sekarang banyak sekali orang dalam kepemimpinannya itu dia mengutamakan rasa enakan sama ego. Nah, bagaimana itu Bang dalam memilah ego sama rasa enakannya dalam kepemimpinan? Terima kasih Bang. Sorry, Fona, tadi rasa nggak enakan ya? Iya kan ya? Rasa apa? Iya. Oh iya, iya. Oke, oke. Thank you, Fona. Oke, aku izin jawab ya. Ya, penempatan ego dalam jiwa kepemimpinan, menurutku, ego tuh selalu perlu dan selalu ada, tapi di tarafnya gitu. Ya, aku bisa aja bilang Fona itu egois saat bagi rapat tiba-tiba dia makan sendiri karena perutnya udah sakit gitu. Ya cuman, ya itu karena emang harus dilakukan gitu. Jadi menurutku ego itu penting setidaknya untuk kebutuhan yang tidak mengganggu orang lain gitu. Jadi kayak misalnya Fona pengen, oke besok nggak harus ngurus apapun, emang libur, ya udahlah tidur aja, tidurnya habis subuh gitu, main apa, terus bangunnya siang gitu. Itu menurutku ego yang ya udah itu manusiawi gitu. Makanya setiap orang punya tendensi itu. Nah, jadi menurut aku di jiwa kepemimpinan, ego yang perlu Fona pelajari, menurutku ini pelajaran yang seumur hidup ya, adalah harus tahu kapan ego itu tuh
ditempatkan untuk diri sendiri dan nggak ngeganggu orang lain, atau misalnya ego itu dijadikan sesuatu yang sifatnya baik gitu. Misalnya gini ya, Fona tuh pengen lingkungan Fona adalah lingkungan yang sangat bersih gitu. Tapi nggak semua orang lain tuh pengen lingkungan itu bersih. Padahal yang bener kan bersih ya. Jadi tempatkan ego itu di tempat yang baik dengan, oke, sekarang Fona jadi pemimpin dan visinya adalah ngebuat kampus menjadi kampus yang bersih, yang berbasis green gitu. Nah itu tuh nggak apa-apa gitu. Jadi memang ada tahap ego yang Fona harus tahu sendiri, oke ini memang baik untuk semua orang, nggak cuma ke diri sendiri. Nah, tahu baik atau enggak, itu ada dua hal ya. Pertama itu nggak melanggar hukum. Yang kedua adalah melalui kebijaksanaan yang didapatkan oleh Fona dengan pengalaman-pengalaman gitu. Ya pasti pemimpin melakukan kesalahan ya gitu. Cuman kan seiring waktu jadi dia tahu mana yang salah, mana yang enggak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya mendorong anggota tim jadi pengelola kegagalan yang baik, punya growth mindset, terus bisa jadi inspirasi buat anggota tim gitu. Oke, kegagalan tuh hal yang wajar ya. Semua orang pernah gagal gitu. Justru aneh kalau orang nggak gagal. eh Gini deh, apa misalnya satu hal aja, teman-teman yang mengikuti risalah Rasulullah atau misalnya 25 nabi lainnya gitu pasti akan melihat gimana momen gagalnya gitu, momen berproses, momen untuk mencapai sesuatu gitu. Jadi menurutku itu pertama hal yang santai aja tanggepinnya gitu. Karena semakin kita, oh ya, aku pernah diceritakan oleh mentor aku kalau misalnya salah satu respon dari kedewasaan kita adalah saat menerima kegagalan ya udah biasa aja gitu. Ya maksudnya akan ada momen lain ya lo akan sukses gitu. Nggak harus semuanya kita gagal kan, dan nggak harus setiap saat kita sukses. Ya betul. Nah, jadi emang selanjutnya adalah Fona kalau sebagai ketua dan ada tahu sesuatu yang gagal, ketua biasanya punya helikopter view ya, atau punya pandangan yang luas akan divisi-divisinya. Fona langsung tuh kumpulin temuannya apa yang udah baik, apa yang udah buruk, ajak ketemu teman-temannya dan sampaikan, oke teman-teman, kita udah gagal, kira-kira ini nih yang udah kita perbaiki gitu. Karena biasanya eh, divisi-divisi itu saat mengalami kegagalan, otaknya tuh udah nggak di gimana cara yang bener lagi gitu, gimana cara memperbaiki, tapi biasanya udahlah, udah males lah ini, udah terus hilang gitu. Nah, jadi emang perannya Fona adalah sebagai ketua ngajak tuh orang-orang ketemu lagi, udah nggak apa-apa, ayo ini emang hal yang wajar. Ini aku udah nge-recap nih, aku udah ngebuat list nih, setiap divisi harusnya ngapain. Nah, dari situ tuh Fona bisa jadi role model kalau, oh ya emang, yang namanya gagal manusia gitu kan, gitu. Kecuali emang gagal disengaja ya, karena emang mensabotase gitu. Ini kan karena udah berusaha tapi gagal ya, namanya juga belajar gitu. Justru ini momen terbaik karena teman-teman belajarnya pas lagi di kuliah. Coba kalau gagalnya di kerjaan, terus harus kehilangan kerjaannya ya, nauzubillah gitu. Ya kan sedih banget gitu. Jadi menurutku gitu ya, Fona ya. Itu sih. Bener ya, ini curhat tentang organisasi ya semua. Mantap, mantap. Thank you, Fona. Bang, terima kasih Bang atas jawabannya. Oke, siap. Boleh terakhir mungkin ya, sebelum kita ada post test, ada dari Mbak Cutru Maisa, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cuk Rumaisa. Saya kebetulan satu prodi dengan Herman, yaitu Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, di sini mungkin saya ingin menambahkan sedikit dan akan ada dua sebenarnya statement saya di sini, yaitu pertama menambahkan apa yang Bang Hanafi sudah bilang sebelumnya itu mengenai mindset orang Aceh. Sebelumnya saya orang Biren. Nah, apa yang Bang Hanafi sendiri katakan bahwasanya mindset orang Aceh itu masih kita bilang kurang ya dalam hal-hal yang sebuah pendidikan. Itu memang saya akui, itu memang iya benar. Dimana saya juga sendiri sebelum kuliah juga banyak sekali orang-orang yang mengatakan sukses itu tidak harus kuliah. Bahkan ada yang mengatakan kamu untuk apa kuliah, lebih baik cari uang kerja ini itu. Sedangkan kita ketahui kita ini akan menjadi seorang ibu, dan dimana kita akan mendidik anak kita dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, yang tidak hanya dengan ilmu yang bagaimana orang-orang
tua kita dulu. Kan itu sudah ada ya, dikatakan bahwasanya didiklah anakmu sebagaimana generasimu gitu, seperti itu. Nah, ini akan ada sangkut pautnya juga dengan pertanyaan saya bagaimana, karena anak-anak kita nantinya akan menjadi generasi kedepannya juga, di mana para pemerintah sendiri sudah memberikan pemberitahuan tentang bagaimana Indonesia akan membentuk Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. Nah, itu kan berarti generasi dari anak kita itu akan menjadi pemimpin di masa depan itu. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya adalah, dalam menjadi seorang pemimpin atau leader, pastinya kita itu membutuhkan wawasan yang begitu luas. Nah, dalam wawasan kita tersebut, apa yang memang sangat di mana kita ketahui dalam memimpin suatu organisasi atau bahkan memimpin itu tidak semuanya sama. Seperti kita contohnya, kita itu dulu sekolah, kita memimpin ini, kita menjadi ketua OSIS, kita menjadi pemimpin ini, pemimpin itu, tidak sama dengan kita memimpin seperti presiden contohnya. Nah, kan kita itu harus mempunyai seperti pengetahuan seperti internal, eksternal, itu sangat kita butuhkan. Dan yang menjadi pertanyaan saya, peran seperti apa yang memang benar-benar dibutuhkan kelak untuk menjadi seorang pemimpin, yang misalnya memang pemimpin itu bukan lagi kita ini memimpin sebuah organisasi saja, tapi menjadi seorang pemimpin yang besar seperti menteri atau ini atau presiden, bahkan peran seperti apa yang sangat benar-benar dibutuhkan dalam diri kita itu. Sekian. Terima kasih, Bang. Mantap pertanyaannya. Terima kasih ini ya Mbak Cut Rumaisa. Jadi teman-teman, pertanyaannya adalah aku recap dikit, mindset apa yang harus dimiliki saat orang menjadi top leader gitu atau pemimpin yang besar gitu. Nah, tapi nanya ke orang yang bukan juga jadi menteri ya sebenarnya. Itu mungkin bisa dipertanya. Oh ya, ini bisa ditanya ya di agenda yang apa namanya? Yang tanggal berapa ya? 13-15 ya kalau nggak salah ya, yang di Klatim ya. Itu kan banyak tuh tokoh-tokoh. Nah, itu bisa ditanya gitu. Ya, tapi mungkin aku izin ngejawab dulu ya, apa namanya, poin-poin tadi menarik banget gitu. Ya, kita memang dihadapi dengan tanggung jawab kita sebagai orang yang nggak cuma harus mikirin diri kita, tapi mikirin generasi masa depan gitu. Jadi menurutku, saat memang seorang menjadi top leader, ada satu hal penting yang perlu dipastikan sama dia gitu, yaitu ada yang namanya ini ya, keadilan antar generasi gitu. Apapun yang dilakukan sama top leader itu, nggak boleh luput dengan apakah yang saya lakukan sekarang akan adil dengan generasi selanjutnya. Apakah kekayaan alam mampu dirasakan oleh generasi selanjutnya 20, 30, 40 tahun lagi. Itu menjadi salah satu mindset yang memang harus ada di top leader kita gitu. Gimana pun, orang yang mau mikirin kalau misalnya apa yang kita lakuin sekarang, baik buruknya eksploitasi alam gitu, itu tuh apa ya, mampu terjaga dan mampu dimanfaatkan juga sama generasi selanjutnya gitu. Jadi keadilan antar generasi itu jauh dari kata serakah ya gitu. Yang kedua, ngomongin keadilan sosial ya. Itu dua mindset yang menurutku penting banget buat top leader. Kenapa? Jadi gini, Mbak Cut Rumaisa, keadilan sosial itu memungkinkan orang-orang yang sifatnya marginal itu tetap diwadahi kepentingannya gitu. Jadi kayak gini, krisis iklim gitu. Ngomongin krisis iklim dan polusi, mungkin teman-teman lihat ya, lagi rame di Jakarta gitu, polusinya lagi parah. Iya, separah itu emang. Kebetulan saya lagi di Jakarta gitu. Uh, itu nggak mencerminkan keadilan sosial. Kenapa? Kalau misalnya orang yang menengah ke atas ekonominya, itu mampu beli yang namanya air purifier gitu. Nggak cuma AC ya, nggak cuma AC yang ditempel, tapi air purifier yang bisa udaranya tuh diolah. Tapi orang menengah ke bawah kan nerima aja itu polusinya. Sakit ya sakit aja. Terus kalau udah sakit, dia gimana? Jadinya ISPA harus ke apa namanya? Ke rumah sakit, keluar uang lagi, padahal dia menengah ke bawah gitu. Nah, jadi kebijakan yang diambil, program yang diambil memang harus mementingkan orang yang sifatnya marginal tadi ya, yang emang terbatas secara ekonomi atau kalau misalnya secara fisik dia difabel gitu, terbatas secara fisiknya gitu.
Itu menjadi dua hal yang menurutku harus dipikirin sama top leader di masa depan nantinya gitu. Tentang keadilan sosial, nggak anti dengan orang miskin, satu, dan yang kedua tentang keadilan antar generasi. Dia memikirkan generasi selanjutnya gitu. Gimana hal-hal tuh bisa sustainable dan gak cuma serakah untuk dirinya sendiri gitu. Biasanya kan kalau pemimpin umurnya udah tua ya, ya apa kasarnya nih kalau bercanda ngomong, ya paling bentar lagi lah waktunya gitu ya. Yang ngerasain kan generasi selanjutnya gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang apa ya, kita bisa menilai kebijaksanaan dari si ini ya, dari si apa namanya eh, si pemimpin itu gitu. Oke, mungkin sekian Mbak Cutrumaisa atas waktunya. Terima kasih. Aku Terima itu. Oh, terima kasih juga Bang atas iya. jawabannya. Ya, Mungkin pertanyaan saya ini nanti bisa saya tanyakan kembali ya di acara kita nanti. Itu cocok. bisa nggak? Bisa, bisa. Kan ada fase tanya jawabnya. Itu harus ditanyain biar nggak cuma kamu doang yang tahu, tapi teman-teman yang lain tahu tuh pemimpin-pemimpin negeri kita tuh pikirannya apa sih dalam melihat bangsa ini gitu. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, terakhir aku minta ini ya teman-teman sebagai bentuk apa namanya hasil dari diskusi kita hari ini akan ada yang namanya post test. Yaitu teman-teman akan mengerjakan tes, isinya boleh mungkin ya dibantu ke Mas Khalid ininya Mas, apa linknya. Bentar, ya. Wait ya, aku. Nah, jadi post tes ini tuh menjadi bahan ya untuk apa namanya eh teman-teman. Nah, absen dulu ternyata ada absennya. Ini ada dari Bang Furkan untuk absennya di nya boleh diisi dulu. Selanjutnya akan ada post test. Nah, ini link absensinya dulu ya, teman-teman ya. Kayaknya saya share screen aja deh. Boleh ya, mungkin teman-teman bisa lihat di chatnya. Itu ada bit.ly absen pembekalan seleksi diisi dulu. Dan tuh abis itu ada bit.ly lanjutan, yaitu eh, post testnya, materi-materinya ya. Oke, terima kasih banyak Mas Hanif atas penyampaiannya. So teman pastinya sudah mengerti dan ini menjadi pembekalan tersendiri buat teman-teman. Ini sebelum masuk ke post test, ini di absen dulu ya. Setelah di absen baru masuk ke untuk dapat mengakses link untuk post test tersebut. Nah, ketentuannya sudah dikirimkan ya. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik. Maaf sebelumnya, apakah link tersebut bisa diakses teman-teman?
Tidak bisa, Bang. Oke, oke. Ya, silahkan untuk mengerjakannya dengan baik. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya. Dan semoga nanti di tanggal 13 hingga 15 teman-teman bisa mengikuti diklat PIM tingkat nasional dan akan bertemu teman-teman yang tentunya sangat luar biasa. Coba ini link tersebut jangan di-share kemana-mana, hanya di link Zoom ini ya. Soalnya teman-teman yang bergabung di Zoom ini itu merupakan peserta yang berhak mengikuti post-test. Gitu. Oke, udah semua mungkin ngerjain ininya, apa namanya, tes leadernya, bit.ly tes leader. Ini ya teman-teman ya, yang mungkin yang eh, belum ngerjain, aku share screen aja. eh, bit.ly tes leader UIN. Udah semua ya. Oke, aku maksimalin ya untuk apa, tes leader UIN ini. Post tes ini aku maksimalin sampai 14.55 ya. Baik, terima kasih Mas Hanif. Nah, ini sebelumnya teman-teman yang sudah menyelesaikan post testnya,
untuk dapat memberikan komentar di link obrolan ya, bahwasanya saya sudah menyelesaikan gitu aja atau sudah. Ini waktu yang sudah diberikan tadi oleh Mas Hanif untuk dapat dimanfaatkan. Oke. 1 menit lagi ya. Bang, mohon maaf Bang, di sini sinyalnya agak susah, boleh ditambah waktu bentar lagi Bang. Oke, oke. Boleh, boleh. Oh iya, Eh, ini apa untuk ngejawab Fahmi ya? Maksudnya itu dari fear zone ke learning zone atau growth zone itu jadi prosesnya gitu yang mana tuh bukan lebih besar gitu, tapi itu eh, arah itu tuh prosesnya gitu. Oke, ini sambil apa namanya linknya udah ya ini. Eh, Sambil dikerjain di link yang tadi itu, aku izin terakhir. eh, jadi teman-teman untuk mengkristalisasi apa yang udah saya sampaikan secara materi dan diskusi, terakhir ini ada satu bentuk tugas. Ini boleh di screenshot dan di share kalau ada grupnya ya, karena cukup panjang penjelasannya, tapi nggak panjang banget. Ya, eh, intinya cuma ngomong mimpi teman-teman di Aceh untuk tahun 2045 gitu. Esainya 300 sampai